untuk season selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Tiwi untuk menjadi narasumber ketiga. Silakan Bu Tiwi. Assalamualaikum dan selamat siang buat rekan-rekan semua. Terima kasih pada kantor Purwanto Pitung yang memberikan kesempatan untuk menjadi pembicara dalam Zoom meeting dengan tema untuk harmonisasi keluarga, jangan mau bercerai. Zoom meeting atau diskusi tentang harmonisasi keluarga agar supaya jangan bercerai ini diadakan pada saat pandemi COVID. Dikarenakan tingginya angka perceraian selama pandemi COVID, yakni menurut data naik sekitar 5% dari semula, seperti yang tidak seperti biasanya. Kami akan mencoba data statistik yang berada di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pada tahun 2020, mencatat adanya 3.554 kasus cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sehingga apabila kita bagi menjadi 12, ada perkara masuk sekitar 300-an perkara masuk di Pengadilan Agama setiap bulan. Dan menurut data juga, kebanyakan yang bercerai itu perkawinan usia muda, dan perkawinan dari segmen menengah ke bawah, di mana pendapatannya itu bekerja harian. Jadi ketika dia tidak masuk kerja, dia tidak mendapatkan dana. Jadi ketika dia masuk kerja, dia akan mendapatkan penghasilan. Sehingga ketika masa pandemi itu, mereka rawan dalam proses perceraian. Mereka rawan untuk bercerai. Karena percecokan karena masalah ekonomi. Oke. Akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, akibatnya dampaknya tadi sudah disampaikan juga pada testimoni Pak IGK itu kan, dampaknya tuh pada anak, karena ketika kita bercerai pasti menjadi korban adalah anak. Dan ketika bercerai mungkin suami atau istri akan menikah lagi dan anak itu akan mendapatkan bapak atau ibu tiri yang belum tentu bapak atau ibu tiri itu sama dengan ibu kandung atau bapak kandung mereka. Jadi mungkin di sini ya benar yang disampaikan, jangan sampai bercerai karena korbannya adalah anak. Dan satu lagi mengenai akibat dari perceraian itu adalah harta bersama. Jadi ketika kita bercerai ada harta yang mengikuti, dan itu yang sering terjadi selama ini, anak dan harta bersama. Penyebab umum perceraian dalam masa pandemi. 1, karena jenuh. Yang dimaksud jenuh itu dikarenakan karena dalam masa pandemi itu mungkin ada PSBB, PPKM, sehingga terbatasnya ruang gerak selama pandemi. Karena di masa pandemi itu biasanya suami atau istri yang biasanya bekerja di luar sekarang menjadi di rumah saja. Jadi sehingga menjadikan orang tersebut menjadi jenuh dan bosan dengan rutinitas tersebut. Yang itu ya yang pencetusnya untuk terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Yang kedua, kebiasaan yang tidak biasa. Suami istri yang biasanya bekerja di luar dan sekarang kala dalam masa pandemi, PPKM dan PSBB harus berada di rumah. Dan mereka tuh biasanya tidak bisa melakukan karena bekerja di luar, misalnya nongkrong, apa teman, apa ke mall, sekarang harus di rumah. Jadi ada pekerjaan yang tidak biasa mereka lakukan, harus dilakukan. Seperti saling membantu untuk mengurus anak, apalagi sekarang dalam sistem pandemi itu anak harus belajar online. Jadi mereka harus bisa membagi waktu untuk anak-anak dan untuk rumah urusan lainnya. Yang ketiga, tidak adanya kurang toleransi antara suami dan istri dalam masa pandemi. Karena dalam masa pandemi ini beban ibu atau ibu rumah tangga atau wanita pekerja di rumah menjadi lebih berat karena harus mengurus pelajaran anak-anak secara online dan mengurus kebutuhan mereka, makanan dan segala macam, serta mengurus rumah tangga mereka sendiri, sehingga harus adanya toleransi antara suami istri untuk mengurus secara bersama-sama urusan rumah tangga mereka agar menjadi lebih harmonis.
Yang keempat, tidak saling bantu. Tidak saling bantu di sini dalam artian ketika masa pandemi, mereka sama-sama di rumah, ada PSBB dan PPKM, dan mereka tidak kerja, mereka tidak sibuk dengan urusan masing-masing, tidak mau mengurusin anak, tidak mau mengurusin rumah tangganya, apalagi peran ibu sangat dominan dalam masa pandemi ini, sehingga sebetulnya suami dan istri harus saling mendukung, sehingga anak-anak merasa nyaman di rumah selama pandemi yang hampir 2 tahun ini. Dalam hal ini mungkin fungsi-fungsi keluarga itu harus diterapkan, sebagaimana mungkin fungsi agama. Apabila kita mungkin beragama Muslim, sebagai seorang bapak atau suami mungkin bisa mengajarkan sholat berjamaah di rumah dengan keluarga, atau mengajarkan baca Quran. Atau misalnya beda keyakinan yang lain, juga mungkin lebih memperdalam ajaran agamanya kepada anak-anaknya. Yang kedua mungkin fungsi sosial budaya, yaitu mengajarkan mengenai budaya Indonesia kepada anak-anaknya. Jadi anak-anak itu mengerti budaya Indonesia, sedang di Indonesia mungkin ada berapa provinsi segala macam, mungkin mengajarkan seperti itu. Yang ketiga mungkin fungsi cinta kasih. Bagaimana kedekatan antar keluarga, di mana adik kakak saling support, saling membantu satu sama lain dalam keluarga, sehingga keluarga merasa nyaman. Yang keempat mungkin fungsi perlindungan. Keluarga masing-masing menjadi pelindung, apalagi sebagai seorang suami yang mungkin menjadi imam atau pelindung bagi istri dan anak-anaknya, sehingga anak-anak itu merasa nyaman dan tidak mencari kegiatan di luar yang negatif. Yang kelima, fungsi reproduksi. Ketika keluarga mengatur reproduksi, diminta agar menciptakan regenerasi penerus dan pendidikan yang baik untuk masa depan anak-anak tersebut. Jadi dan karena ada di rumah pandemi itu hamil terus, tetapi tidak bisa mengurus mengenai pendidikan, masa depannya dan segala macamnya itu. Keenam mungkin fungsi sosialisasi, yaitu menciptakan anak untuk menjadi SDM yang kreatif dan bertanggung jawab sebagai orang tua. Kelima mungkin fungsi ekonomi, yaitu mengajarkan kepada anak untuk bersikap hemat dalam kondisi seperti ini dan menabung dalam kondisi seperti ini, masa pandemi maksudnya. Kedelapan mengenai fungsi lingkungan, jadi mengajarkan kepada anak untuk hidup bersih di dalam rumah maupun di luar rumah, bagaimana membuang sampah, bagaimana ketika bermain, mengembalikan kepada tempatnya, dan lain sebagainya. Yang kelima mungkin mengenai turunnya penghasilan ya. Halo. Ya kan, menjadi mungkin 25%, mungkin 50%, saya tidak tahu, ya mungkin tergantung dari kebijakan dari kantor tersebut. Sehingga memang harus suami istri harus saling support dalam masa pandemi tersebut. Yang keenam adalah PHK ya, mengenai PHK. Jadi karena masa pandemi ini banyak pengangguran sehingga banyak PHK. Dan ini juga harus suami istri juga harus support. Jadi penyebab perceraian mungkin karena PHK juga ya, karena tidak ada penghasilan, sehingga suami atau istri menjadi marah-marah terus karena tidak ada uang untuk anak-anaknya atau untuk membeli makanan. Keenam, KDRT ya, ini tadi karena masa pandemi dan merasa jenuh, stres, penghasilan berkurang atau kena PHK, makanya akhirnya dampaknya kepada istri tersebut. Oke. Itu mengenai sebab-sebab perceraian pada masa pandemi ya. Kemudian sebab-sebab perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 74, Inpres Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Penyebabnya adalah terjadi karena perzinahan.
perzinahan atau enggak tadi perselingkuhan sebagaimana disampaikan Pak Haji Pur, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan. Yang kedua, meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Yang ketiga, mendapat hukuman 5 tahun atau lebih. Yang 4, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Yang kelima, cacat badan, penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Yang keenam, percecokan terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi bagi suami dan istri. Yang ketujuh, suami langgar yang dimaksud langgar perjanjian pernikahan di awal. Yang kedelapan, murtad, berpindah agama. Dan kemudian selain yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, ada 11 perceraian yang biasa terjadi, yakni karena masalah ekonomi, ada keuangan yang tadi sampaikan sudah sampai kepada Haji Pur, ya kan? Yang kedua mengenai perselingkuhan atau orang ketiga. Yang ketiga, kelainan seks. Yang keempat, tidak adanya anak dalam suatu pernikahan. Yang kelima, turut campur orang tua atau intervensi dari keluarga. Yang keenam, beda adat istiadat atau budaya ya, mungkin orang Jawa nikah sama orang Medan, adat istiadatnya beda ya mungkin ya, itu ya. Yang ketujuh, beda pilihan politik. Yang kedelapan, medsos. Yang medsos ini memang berperan penting ya dalam suatu perceraian ya. Karena ketika orang sudah di medsos, saling cecetan, curhat, itu bisa menyebabkan perceraian, banyak terjadi. Yang kesembilan, Rioni. Rioni ini juga menyebabkan banyak perceraian karena banyak orang yang CLBK, yang artinya cinta lama belum kelar. Ketika kembali kepada teman masing-masing, akhirnya intens chatting, ya akhirnya itulah menjadi penyebab perceraian. Yang ke-10, poligami atau poliandri. Yang ke-11, terlalu muda usia pernikahan. Yang ke-12, beda usia terlalu jauh. Yang ke-13, egois yang tinggi. Yang ke-14, beda pendidikan. Jadi kesenjangan pendidikan terlalu jauh, mungkin atau lulusan SD nikah dengan S1, ketika karir suami menanjak, istri tidak bisa mengikuti, mendampingi suami, seperti itu. Yang kelima, beda pandangan. Yang ke-16, jarangnya komunikasi antara suami dan istri. Yang ke-17, istri kurang terampil mengurus rumah tangga. Mungkin disampaikan juga ya, jangan istri terus ya, yang kurang terampil. Ya, mungkin suami tidak bisa menjadi imam yang baik dalam suatu rumah tangga. Ke-20 yang tidak diketahui pas nikah, hanya pada dokter, jadi ketahuan. Karena itu kan banyak yang sekarang penyakit yang kita tidak ketahui, yang bila misalnya istri sakit apa, suami sakit apa, ketika menikah akhirnya menghasilkan anak yang mungkin genetiknya tidak bagus gitu. Sekian mungkin dari saya ya, mohon maaf. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena waktu, mungkin nanti ada Ibu Lydia yang memberi tanggapan, ada Ibu Widya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Noni, moderator, untuk dilanjutkan. Ya, terima kasih